Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah patut kita ucapkan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di tengah mewabahnya virus corona ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam untuk Nabi Muhammad. Mari kita ucapkan sebagai ungkapan mahabbah, rasa cinta kita kepada beliau, dan semoga kelak di hari kiamat kita mendapatkan syafaatnya. Anak-anakku kelas 1 Madrasah Sanawiyah Qauladi yang kami cintai. Sebelum materi pelajaran kita mulai, perlu kiranya kita perkenalan dahulu. Kemarin masa ta'aruf siswa madrasah. Ta'aruf itu perkenalan. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Sebelum saya mengenal nama-nama anak-anak satu persatu, saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya adalah Ahmad Munib, panggil saja Pak Munib. Alamat saya Dukuh Ngingas, RT 1, tepatnya pos kamling depannya warungnya Mas Tagin, ke barat sedikit. Anak-anak, saya di Madrasah Sanawiyah ini adalah mengajar mata pelajaran fikih. Baik anak-anak, agar saya lebih gampang mengenal kalian satu persatu, alangkah baiknya dan saya harapkan setiap anak-anak di HP-nya masing-masing dipasang profil dengan foto aslinya masing-masing. Dan setelahnya dikasih nama asli. Kalau HP-nya milik orang tuanya, ya minta izin dulu pada orang tuanya. Sebelum anak-anak mendapatkan LKS, karena LKS-nya sekarang belum datang, saya akan mengisi materi pelajaran ini dengan bab sholat 5 waktu. Mungkin anak-anak saya beri pertanyaan baik di grup maupun saya WA pribadi, saya suruh menjawab. Karena apa? Karena sholat ini, bab sholat ini adalah kewajiban kita sebagai orang Islam. Kalau kewajiban berarti ilmunya juga wajib kita pelajari. Rasulullah SAW bersabda, "Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Menuntut ilmu itu hukumnya adalah sangat wajib, bukan hanya wajib tapi sangat wajib bagi setiap orang Islam, laki-laki maupun perempuan. Yang diwajibkan di dalam hadis ini adalah ilmu tentang kewajiban-kewajiban kita dalam beribadah kepada Allah, termasuk adalah sholat 5 waktu. Oleh karena itu saya tekankan sholat 5 waktu ini. Ini sebelum anak-anak mendapatkan LKS. Nanti kalau sudah mendapatkan LKS, harapan saya kalian itu harus gemar membaca. LKS-nya dibaca berulang-ulang. Firman Allah, wahyu pertama kali yang turun itu bunyinya adalah Iqra, bacalah. Survei membuktikan bahwa orang-orang yang pandai itu pasti gemar membaca. Anak-anak, di tengah mewabahnya virus corona ini, saya harap kalian jangan sampai putus semangat dalam belajar. Walaupun kita tidak bisa belajar dengan cara bertatap muka secara langsung, ini untuk sementara, insya Allah mudah-mudahan nanti corona cepat hilang. Walaupun pelajaran kita lewat daring, saya harapkan anak-anak tetap semangat dalam belajar. Apalagi anak-anak ini masih kecil, masih muda.
harus belajar yang giat. Rasulullah mewanti-wanti kepada kita, jagalah waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Rasulullah juga mewanti-wanti kita, yakni dengan dawah beliau dalam hadisnya, al-waqtu kasayf illam taqta' qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Apabila engkau tidak memutusnya, maka waktu itu akan memutus kalian. Artinya kalian akan menyesal di kemudian hari. Kalian masih kecil, masih muda, masih sehat, masih pikirannya masih fresh, harus semangat belajar. Kata pepatah, belajar di waktu muda, di waktu kecil bagaikan mengukir di atas batu. Belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Artinya apa? Belajar ketika waktu kecil memang agak sulit, banyak godaannya, agak sulit seperti mengukir di atas batu. Banyak godaannya ketika masih kecil, ketika masih berumur seperti kalian ini. Senangnya bermain, senang bersenang-senang, ngegame dan lain sebagainya. Itu adalah gangguan-gangguan ketika seumur kalian ini. Tapi kalau kalian sudah berhasil belajar dan kemudian mendapatkan ilmu, maka ilmu tersebut akan menancap dalam hati pikiran kalian. Akan terus membekas, teringat, akan terbawa sampai kalian besok di hari tua. Itu kalau belajar di waktu kecil. Sebaliknya, kalau belajar di waktu tua bagaikan mengukir di atas air. Artinya apa? Memang ketika tua belajar itu gampang nyantol, gampang bisa, tapi juga gampang hilang. Mengukir di atas air gampang, tapi sekedap saja, sebentar saja sudah hilang. Belajar di waktu tua gampang, tapi setelah itu lupa, hilang lagi. Belajar bisa kemudian lupa lagi, belajar bisa kemudian dibuat belanja, mikir belanja, lupa lagi ilmu yang dipelajari tadi, belajar lagi dibuat mikir pekerjaan, lupa lagi ilmu yang didapatkan tadi. Itu kalau belajar di waktu tua. Anak-anak, sebelum kalian memberikan LKS, karena LKS-nya belum datang ini, kalian saya beri tugas tentang bab sholat 5 waktu seperti yang tadi diterangkan. Setelah kalian mendapatkan LKS, saya harapkan terus gemar membaca. Wahyu pertama kali tadi apa tadi? Punya Iqra, bacalah. Jangan sampai kita itu kalah dengan orang-orang kafir, orang Jepang. Orang Jepang itu gemar sekali membaca. Akhirnya apa? Mereka pandai-pandai. Padahal Iqra, bacalah, itu adalah ajaran Islam. Tapi kita sebagai umat Islam ini kalah dengan mereka. Sekali lagi, jangan patah semangat belajar. Membaca, dan membaca. Sebelum mendapatkan buku LKS ini, mungkin kalian bisa membaca pelajaran-pelajaran yang terdahulu. Mungkin bisa membaca pelajaran-pelajaran kalian ketika di MI, ketika di SD, pelajaran agamanya itu kalau fikih. Atau ketika di diniyah, di TPQ kalian ikut, itu dipelajari. Sehingga nanti ketika materi pelajaran sudah kita mulai, buku LKS sudah datang, maka kita lebih siap. Insya Allah sebentar lagi buku LKS-nya datang. Baik anak-anak, itu sekian mukadimah pendahuluan dari saya. Nanti setelah waktunya, setelah jadwalnya sudah ada, nanti kita mulai pelajarannya.
LKS-nya juga kalau sudah datang kita mulai pelajaran yang ada di buku LKS. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.